Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arindra Wijaya dari kelas P123A kelompok 8 dengan nomor NIM 0603523017. Filsafat Yunani dengan karakter Thales. Thales dari Miletos adalah seorang filsuf, matematikawan, dan astronom Yunani yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi. Ia dilahirkan di Miletos, sebuah kota di pesisir barat Turki modern. Thales adalah salah satu dari 7 orang bijak Yunani dan dianggap sebagai bapak filsafat barat. Thales adalah seorang pedagang yang sering berlayar ke Mesir. Di Mesir, ia mempelajari ilmu ukur dan geometri. Ia dikatakan dapat mengukur piramida hanya dari bayangannya saja dan dapat menghitung jarak dari pantai ke kapal laut. Thales juga dikenal sebagai seorang astronom. Ia adalah orang pertama yang memprediksi gerhana matahari total yang terjadi pada tahun 558 sebelum Masehi. Ia juga menemukan bahwa bumi adalah bulat. Dalam bidang filsafat, Thales dikenal dengan pemikirannya bahwa air adalah prinsip dasar dari segala sesuatu. Ia berpendapat bahwa segala sesuatu berasal dari air dan segala sesuatu akan kembali menjadi air. Pemikiran Thales ini merupakan titik awal dari filsafat barat. Ia adalah seorang pertama yang mencoba untuk menjelaskan segala sesuatu dengan menggunakan akal, bukan menggunakan mitos atau legenda. Berikut adalah pemikiran Thales yang lain, yaitu bintang dan planet-planet bergerak di langit karena didorong oleh kekuatan magnet. Bumi digantung di ruang angkasa oleh kekuatan yang misterius, dan jiwa adalah sesuatu yang kekal dan akan terus hidup setelah tubuh mati. Thales meninggal pada usia sekitar 78 tahun. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah filsafat barat, dan pemikirannya masih berpengaruh hingga saat ini. Berikut adalah karya-karya Thales. Thales tidak meninggalkan bukti-bukti tertulis mengenai pemikiran filsafatnya. Pemikiran Thales terutama didapatkan melalui tulisan Aristoteles tentang dirinya. Berikut adalah beberapa karya Thales yang diketahui. Pertama, penjelasan tentang gerhana matahari total. Yang kedua, penjelasan tentang pergerakan bintang dan planet. Lalu penjelasan tentang bentuk bumi. Pemikiran tentang air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Yang terakhir, pemikiran tentang jiwa. Pengaruh Thales. Thales memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan filsafat barat. Ia adalah orang yang pertama mencoba untuk menjelaskan segala sesuatu dengan menggunakan akal, bukan dengan mitos atau legenda. Pemikiran Thales tentang air sebagai prinsip dasar segala sesuatu menjadi dasar bagi pemikiran-pemikiran filsuf-filsuf Yunani selanjutnya, seperti Anaximander dan Anaximenes. Thales juga merupakan seorang ilmuwan yang berpengaruh. Ia adalah orang pertama yang memprediksi gerhana matahari total dan menemukan bahwa bumi itu bulat. Pemikiran dan karya Thales masih berpengaruh hingga saat ini. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah filsafat. Selanjutnya, dari filsafat Romawi dengan tokoh yang bernama Epikuros. Epikuros adalah seorang filsuf Yunani kuno yang mendirikan mazhab filsafat yang disebut Epikuranisme. Ia lahir di Pulau Samos di Yunani dari orang tua yang berasal dari Athena. Epikuros lahir pada bulan Februari 341 sebelum Masehi di sebuah pemukiman orang Athena di Pulau Samos. Ayahnya bernama Neokles, seorang guru sekolah, dan ibunya bernama Kairestrate, seorang dukun. Pada usia 12 tahun, Epikuros dikirim ke Kolopon untuk belajar filsafat di bawah bimbingan Nausiphanes, seorang murid Demokritos di Kolopon. Epikuros belajar tentang atomisme, materialisme, dan hedonisme pada tahun 306 sebelum Masehi. Epikuros pindah ke Athena dan mendirikan Akademi Epikuros. Akademi ini menjadi pusat studi filsafat Epikuranisme. Epikuros mengajar bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan. Ia percaya bahwa kebahagiaan dapat dicapai dengan menghindari rasa sakit dan penderitaan. Epikuros meninggal pada tahun 270 sebelum Masehi di Athena. Ajaran Epikuros didasarkan pada dua konsep utama, yaitu aponia
ketidakadaan rasa sakit, dan ataraksia, ketenangan pikiran. Aponia dan ataksia dapat dicapai dengan mengikuti 4 ajaran dasar Epikureanisme, yaitu ajaran tentang alam semesta. Epikuros percaya bahwa alam semesta terdiri dari atom-atom yang bergerak secara bebas. Atom-atom ini dapat tidak diciptakan atau dihancurkan, tetapi hanya berubah bentuk. Yang kedua, ajaran tentang jiwa. Epikuros percaya bahwa jiwa adalah kumpulan atom-atom yang halus. Jiwa tidak abadi, tetapi akan mati bersama dengan tubuh. Yang ketiga, ajaran tentang etika. Epikuros percaya bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan dapat dicapai dengan menghindari rasa sakit atau penderitaan. Yang keempat, ajaran tentang teologi. Epikuros percaya bahwa dewa-dewa ada, tetapi mereka tidak peduli dengan urusan manusia. Pengaruh Epikuros. Ajaran Epikuros berpengaruh besar pada pemikiran filsafat barat. Ajaran ini telah dipelajari oleh banyak filsuf, termasuk Cicero, Lucretius, dan Thomas Jefferson. Karya Epikuros menulis banyak karya filsafat, tetapi hanya sedikit yang bertahan hingga saat ini. Karya-karya yang masih ada di antara lain adalah Fragmen, Percakapan, Surat kepada Menoikeus. Karya-karya Epikuros diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh Lucretius. Terjemahan ini sangat berpengaruh pada penyebaran ajaran Epikureanisme di Roma. Selanjutnya, filsafat Islam dengan tokoh Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang sejarawan, sosiolog, dan ekonom Muslim Arab pada abad ke-14. Ia lahir di Tunisia pada tahun 1332 sebelum Masehi dan meninggal di Kairo pada tahun 1406 Masehi. Ibnu Khaldun berasal dari keluarga Andalusia, kelas atas keturunan Arab. Ia menerima pendidikan yang baik dari beberapa guru terbaik di kotanya. Ia dipandang memiliki kecerdasan alami dan rasa keingintahuan yang tinggi pada usia muda. Ibnu Khaldun terjun ke dunia politik. Ia menjabat sebagai wazir atau menteri di beberapa negara, termasuk Tunisia, Mesir, dan Granada. Pengalamannya di dunia politik memberinya banyak pengetahuan tentang masyarakat dan pemerintahan. Ibnu Khaldun juga seorang penulis yang produktif. Ia menulis berbagai karya, termasuk Muqaddimah, yang dianggap sebagai karyanya yang paling penting. Muqaddimah adalah suatu pengantar sejarah yang membahas berbagai tema seperti sosiologi, ekonomi, dan politik. Muqaddimah memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan ilmu sosial modern. Karya ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dipelajari oleh para akademisi di seluruh dunia. Karya-karya lain dari Ibnu Khaldun yaitu ada Kitab Al-Ibar atau Kitab Peringatan, Kitab Al-Tarif bin Ibnu Khaldun, Warihlatuhu, Grob wa Syarq, buku pengantar tentang Ibnu Khaldun dan perjalanannya ke barat dan ke timur. Selanjutnya ada Kitab Al-Ulum, yaitu buku ilmu, Kitab Al-Itibar, buku perbandingan. Dampak Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun dianggap sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Karya-karyanya telah menginspirasi para pemikir dan akademis selama berabad-abad. Karya Ibnu Khaldun telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan dipelajari oleh akademis di seluruh dunia. Karya-karyanya masih relevan hingga saat ini dan terus memberikan wawasan berharga tentang masyarakat, pemerintahan, dan ekonomi. Selanjutnya di filsafat Kristen dengan tokoh Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah seorang filsuf Jerman dan salah satu intelektual utama abad pencerahan. Karya Kant yang komprehensif dan sistematif dalam bidang epistemologi, metafisika, etika, dan estetika telah menjadikannya salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam filsafat barat modern. Kant lahir pada tanggal 22 April 1724 di Königsberg, Rusia Timur, yang sekarang menjadi nama dari Kaliningrad, Rusia. Ia berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang selir dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Kant menunjukkan minat yang besar pada filsafat sejak usia dini, dan ia mulai belajar filsafat di Universitas Königsberg pada tahun 1740.
Pada tahun 1755, Kant menerbitkan karyanya yang pertama, yang berjudul Evrensel Dogel Tari Verschijningstheorien Theorisi. Karya ini membahas tentang hubungan antara alam dan Tuhan, dan ia menunjukkan bahwa alam dapat dipahami tanpa perlu mengacu pada Tuhan. Karya ini menarik perhatian para filsuf lain, dan Kant mulai dikenal sebagai salah satu filsuf yang paling berbakat di Jerman pada tahun 1770. Kant diangkat menjadi profesor di Universitas Königsberg pada tahun yang sama. Ia menerbitkan karyanya yang paling terkenal, yaitu Kritik der reinen Vernunft, Kritik Akal Murni. Karya ini membahas tentang batas-batas pengetahuan manusia, dan ia menunjukkan bahwa manusia tidak dapat mengetahui dunia secara objektif, tetapi hanya dapat mengetahui dunia melalui cara pandang sendiri. Kant terus menulis dan mengajar hingga akhir hayatnya. Ia meninggal pada tanggal 12 Februari 1804 di Königsberg. Beberapa karya Kant yang terkenal diantara lain, yang pertama ada Evrensel Dogel Tari Verschijningstheorien Theorisi tahun 1755. Yang kedua ada Kritik der reinen Vernunft, Kritik Akal Murni tahun 1781. Yang ketiga ada Kritik der praktischen Vernunft, Kritik Akal Perancis tahun 1788. Yang ketiga ada Kritik der Urteilskraft, Kritik Penilaian tahun 1790. Lalu ada The Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, yaitu agama dalam batas-batas akal murni pada tahun 1793. Selanjutnya ada Die Metaphysik der Sitten, Metafisika Moral tahun 1797. Lalu ada Anthropology in Pragmatischer Hinsicht, Antropologi dan Aspek Pragmatik tahun 1798. Filsafat Strukturalisme dengan tokoh Oswald Kulpe. Oswald Kulpe adalah seorang filsuf dan psikolog Jerman yang lahir pada tanggal 3 Agustus 1862 di Kandavia, Latvia. Ia meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 1915 di Munchen, Jerman. Kulpe belajar filsafat di Universitas Leipzig di bawah bimbingan Wilhelm Wundt, yang dianggap sebagai bapak psikolog eksperimental pada tahun 1887. Kulpe menjadi asisten Wundt dan mulai mengajar psikolog di Universitas Leipzig pada tahun 1893. Kulpe meninggalkan Universitas Leipzig untuk mendirikan laboratorium psikologi di Universitas Würzburg. Di Würzburg, Kulpe dan murid-muridnya melakukan penelitian yang menentang teori Wundt tentang psikologi. Kulpe dan murid-muridnya berpendapat bahwa kesadaran tidak dapat dibagi menjadi elemen-elemen sederhana. Mereka percaya bahwa kesadaran adalah fenomena yang kompleks yang tidak dapat sepenuhnya dipahami dengan metode eksperimental. Penelitian Kulpe dan murid-muridnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan psikologi. Mereka membantu untuk memperluas cakrawala psikologi dan membuka jalan bagi pendekatan baru dalam mempelajari kesadaran. Beberapa karya penting Kulpe antara lain, yang pertama ada Introduction to Philosophy tahun 1893. Yang kedua ada Vorlesungen über Psychology tahun 1893 sampai 1894. Yang ketiga ada Die Licensiering ein Beitrag zur Grundlegung der Realwissenschaften tahun 1897. Yang ketiga ada Grundrisse der Psychologie of Experimentaler Grundlage der Gesellschaft tahun 1893. Yang terakhir ada Outlines of Psychology tahun 1895. Kulpe adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan psikologi. Ia dikenal sebagai pendiri sekolah psikologi Würzburg dan karya-karyanya telah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman kita tentang kesadaran. Filsafat Fungsionalisme dengan tokoh William James. William James lahir pada tanggal 11 Januari 1842 dan meninggal pada tanggal 26 Agustus 1910. Ia adalah seorang filsuf, psikolog,
dan penulis Amerika Serikat. Ia adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam filsafat dan psikologi Amerika Serikat. James lahir di New York City, putra dari penulis dan filsuf Henry James dan Mary Robertson Walsh James. Ia memiliki 3 saudara kandung. Yang pertama ada Henry James, Alice James, dan Robertson James. James belajar kedokteran di Universitas Harvard, tetapi kemudian beralih ke psikologi. Ia belajar psikologi di Jerman dan Perancis. Dan pada tahun 1875, ia menjadi orang pertama yang menawarkan kursus psikologi di Amerika Serikat. James adalah salah satu pendiri aliran pragmatisme yang berpendapat bahwa kebenaran suatu ide ukur oleh konsekuensinya. Pragmatisme memiliki pengaruh besar pada filsafat Amerika Serikat dan juga pada bidang-bidang lain seperti hukum, pendidikan, dan bisnis. James juga menulis secara luas tentang berbagai topik, termasuk agama, kehendak bebas, pengalaman spiritual. Buku-bukunya yang paling terkenal termasuk Prinsip-prinsip Psikologi pada tahun 1890, Pragmatisme, sebuah nama baru untuk beberapa cara berpikir yang lama, tahun 1907, dan Kehidupan yang Dihargai, tahun 1905. James meninggal di Corcoran, New Hampshire pada tahun 1910. Ia adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam filsafat dan psikologi Amerika Serikat, dan pemikirannya terus memiliki relevansi sampai hari ini. Berikut adalah beberapa kontribusi penting William James. Yang pertama, dia adalah salah satu pendiri aliran pragmatisme. Yang kedua, ia adalah orang pertama yang menawarkan kursus psikologi di Amerika Serikat. Yang terakhir, ia menulis secara luas tentang berbagai topik, termasuk agama, kehendak bebas, dan pengalaman spiritual. Pengaruh James terasa di berbagai bidang, termasuk filsafat, psikologi, agama, dan pendidikan. Karyanya telah membentuk cara kita berpikir tentang pikiran, diri, dan dunia. Psikologi Gestalt oleh Wolfgang Kohler. Wolfgang Kohler adalah psikologi Jerman yang lahir di Tallinn, Estonia. Ia adalah salah satu pendiri psikologi Gestalt, sebuah pendekatan yang menekan pentingnya keseluruhan dalam memahami perilaku. Kohler belajar di Universitas Tübingen, Universitas Bonn, Universitas Berlin. Tesis doktoralnya yang diterbitkan pada tahun 1909 berfokus pada persepsi pendengaran. Setelah lulus, ia menjadi asisten Karlston di Universitas Berlin pada tahun 1913. Kohler bergabung dengan staf Institut Psikologi Max Planck di Tenerife, Spanyol. Di sana ia melakukan serangkaian eksperimen yang terkenal tentang perilaku primata. Dalam eksperimen ini, Kohler menempatkan pisang di luar jangkauan simpanse. Simpanse itu kemudian diberi kesempatan untuk menggunakan alat untuk mencapai pisang itu. Eksperimen Kohler menunjukkan bahwa simpanse mampu memecahkan masalah dengan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh teori pembelajaran tradisional. Simpanse itu tidak hanya belajar melalui trial and error, tetapi mereka juga mampu menggunakan pengetahuan mereka tentang lingkungan untuk memecahkan masalah. Kohler menerbitkan hasil eksperimen dalam bukunya The Mentality of Apes tahun 1925. Buku ini menjadi salah satu karya paling berpengaruh dalam psikologi Gestalt. Kohler meninggalkan Jerman pada tahun 1933 setelah Nazi berkuasa. Ia pindah ke Amerika Serikat, di mana ia mengajar di Universitas Princeton dan Universitas Harvard. Kohler terus berkontribusi pada psikologi Gestalt selama sisa hidupnya. Ia menerbitkan buku penting, yaitu termasuk Gestalt Psikologi berjudul An Introduction to New Concept in Modern Psychology tahun 1947 dan Place of Value in the World of Fact tahun 1938. Kohler meninggal pada tahun 1967 di Enfield, New Hampshire. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam psikologi Gestalt. Lalu kontribusi Wolfgang terhadap psikologi Gestalt, yaitu pengembangan konsep persepsi Gestalt yang menekankan pentingnya keseluruhan dalam memahami persepsi. Eksperimennya dengan simpanse yang menunjukkan bahwa primata mampu memecahkan masalah
dengan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh teori pembelajaran tradisional. Selanjutnya, penerapan psikologi Gestalt pada bidang-bidang lain seperti pendidikan dan desain. Kontribusi Kohler telah berdampak signifikan pada pemahaman kita tentang pikiran dan perilaku manusia. Psikoanalisis oleh Harry Stack Sullivan. Harry Stack Sullivan adalah seorang psikiater dan psikoanalisis neo-Freudian Amerika yang berpendapat bahwa kepribadian tidak akan pernah dapat dipisahkan dari hubungan interpersonal yang dialaminya. Ia adalah salah satu pendiri teori psikososial yang menekan pentingnya hubungan interpersonal dalam perkembangan kepribadian. Sullivan lahir di Norwich, New York, dan tumbuh di pertanian di dekat Mattville, Pennsylvania. Ia belajar di Universitas Cornell, di mana ia lulus dengan gelar sarjana pada tahun 1914. Setelah itu, ia melanjutkan studi ke Universitas Chicago, di mana ia belajar psikiatri. Ia lulus dari Universitas Chicago dengan gelar MD pada tahun 1917. Setelah lulus dari kedokteran, Sullivan bekerja sebagai psikiater di berbagai rumah sakit dan klinik di Chicago. Ia juga mengajar di Universitas Chicago dan Universitas Negeri Ohio pada tahun 1933. Ia mendirikan Institut Psikologi Interpersonal di New York City. Sullivan dikenal karena teorinya tentang hubungan interpersonal. Ia percaya bahwa hubungan interpersonal adalah faktor yang paling penting dalam perkembangan kepribadian. Ia mengemukakan bahwa kepribadian terbentuk melalui interaksi kita dengan orang lain. Teori Sullivan tentang hubungan interpersonal yang memiliki pengaruh besar pada perkembangan psikologi. Teorinya telah digunakan untuk memahami berbagai masalah psikologis, termasuk gangguan kepribadian, gangguan kecemasan, dan gangguan mood. Sullivan membuat beberapa kontribusi penting bagi psikologi, termasuk teori psikososial. Sullivan adalah salah satu pendiri teori psikososial yang menekankan pentingnya hubungan interpersonal dalam perkembangan kepribadian. Lalu konsep self, Sullivan mengembangkan konsep self yang mengacu pada gambaran diri kita sendiri. Ia percaya bahwa self terbentuk melalui interaksi kita dengan orang lain. Konsep anxiety. Sullivan percaya bahwa anxiety adalah emosi yang mendasar yang mendorong perilaku kita. Ia mengemukakan bahwa anxiety dapat dipicu oleh berbagai faktor, termasuk ketakutan, penolakan, ketidakpastian, dan ketidakberdayaan. Selanjutnya ada konsep interpersonal needs. Sullivan mengemukakan bahwa manusia memiliki kebutuhan interpersonal dasar, seperti kebutuhan akan cinta, penerimaan, dan rasa memiliki. Ia percaya bahwa kegagalan untuk memenuhi kebutuhan interpersonal ini dapat menyebabkan masalah psikologis. Sullivan menulis beberapa karya penting, yaitu The Interpersonal Theory of Psychiatry tahun 1953, lalu Clinic Studies in Psychiatry tahun 1956, dan yang terakhir Personal Psychopathology tahun 1962. Selanjutnya Behavioristic oleh Clark Leonard Hull. Clark Leonard Hull adalah seorang psikologi Amerika yang terkenal dengan metode eksperimental kuantitatif untuk pembelajaran dan fenomena hipnosis serta upayanya untuk memberikan ekspresi matematis pada teori psikologi. Hull lahir di Akron, New York, dan menghabiskan masa kecilnya di Michigan. Ia menderita demam tifoid dan poliomyelitis pada usia muda, yang menyebabkannya sering absen sekolah. Namun, ia tetap menjadi pelajar yang rajin dan memperoleh gelar sarjana dan master di Universitas Michigan. Setelah lulus dari Michigan, Hull mengajar di Universitas Washington selama 1 tahun. Pada tahun 1918, ia memperoleh gelar PhD dalam psikologi dari Universitas Wisconsin-Madison. Tesis doktoralnya yang berjudul Pengaruh Hipnosis pada Daya Ingat merupakan kontribusi penting bagi penelitian hipnosis. Setelah menerima gelar PhD, Hull kembali ke Universitas Washington, di mana ia menjadi profesor psikologi pada tahun 1929. Ia pindah ke Universitas Yale, di mana ia menghabiskan sisa karirnya di Yale. Hull mengembangkan teori
pembelajaran yang dikenal sebagai teori belajar deduktif matematika. Teori ini didasarkan pada prinsip-prinsip belajar yang telah diamati dalam eksperimen laboratorium. Hull percaya bahwa pembelajaran dapat digambarkan sebagai proses yang dapat dipahami secara ilmiah, dan ia mengembangkan teorinya untuk menjelaskan berbagai aspek pembelajaran, termasuk asosiasi, motivasi, dan memori. Teori Hull memiliki pengaruh yang luas terhadap psikologi. Ia membantu mempopulerkan pendekatan kuantitatif untuk penelitian psikologi, dan ia membantu mengembangkan pemahaman kita tentang pembelajaran. Beberapa karya penting Hull antara lain, yang pertama ada Hypnosis dan Suggestibility, An Experimental Approach tahun 1920, lalu Essential of Behavior tahun 1929, lalu Behavior System and Introduction to Behavior Theory Concerning the Individual Organism tahun 1943, lalu Mathematical Deductive Theory of Rote Learning, A Study in Scientific Methodology tahun 1952. Hull meninggal di New Haven, Connecticut pada tahun 1952. Lalu psikologi kognitif oleh Lev Semenovich-Vygotsky. Lev Vygotsky adalah seorang psikologi Rusia yang lahir pada tahun 1896 dan meninggal pada tahun 1934. Ia adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam psikologi perkembangan dan pendidikan. Teorinya tentang zona perkembangan proksimal atau disingkat dengan ZPD telah menjadi dasar bagi banyak pendekatan pedagogis modern. Vygotsky lahir di Orsha, Belarus pada tahun 1996. Ia belajar filsafat, psikologi, dan bahasa di Universitas St. Petersburg. Setelah ia lulus, ia bekerja sebagai psikolog di sekolah-sekolah eksperimental di Moskow. Pada tahun 1924, Vygotsky menjadi salah satu pendiri Institut Psikologi di Moskow. Ia juga menjadi editor jurnal ilmiah utama dalam bidang psikologi perkembangan. Karya Vygotsky berfokus pada interaksi antara budaya dan perkembangan kognitif. Ia berpendapat bahwa perkembangan kognitif terjadi melalui interaksi antara individu dan lingkungan budayanya. Teori ZPD Vygotsky adalah salah satu teori yang paling terkenal. ZPD adalah perbedaan antara apa yang dilakukan seorang anak secara mandiri dan apa yang dilakukannya dengan bantuan orang dewasa atau teman sebayanya yang lebih mampu. Vygotsky percaya bahwa ZPD adalah tempat yang paling penting untuk pembelajaran. Ia berpendapat bahwa anak-anak belajar paling baik ketika mereka didorong untuk melakukan sesuatu yang hampir bisa mereka lakukan. Karya Vygotsky telah menjadi sangat berpengaruh dalam bidang psikologi, perkembangan, dan pendidikan. Teorinya telah digunakan untuk mengembangkan berbagai pendekatan pedagogis, termasuk pembelajaran kolaboratif dan pembelajaran berbasis masalah. Kontribusi utama Vygotsky terhadap psikologi, perkembangan, dan pendidikan yaitu penekanan pada interaksi antara budaya dan perkembangan kognitif, lalu ada teori ZPD, konsep zona transmisi, pentingnya scaffolding dalam pembelajaran. Psikologi humanistik oleh Carl Ransom Rogers. Carl Ransom Rogers lahir pada tanggal 8 Januari tahun 1902 di Oak Park, Illinois, Amerika Serikat. Ia adalah psikologi humanistik yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara klien dan terapis dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Rogers merupakan anak keempat dari keenam bersaudara. Ia tumbuh dalam keluarga yang religius dan konservatif. Rogers memiliki ketertarikan yang besar terhadap bidang pertanian, tetapi akhirnya ia memilih untuk kuliah di bidang pertanian dan psikologi di University of Wisconsin-Madison. Setelah lulus dari universitas, Rogers bekerja sebagai konselor di Child Study Department di Rochester Society for the Prevention of Cruelty to Children. Disinilah Rogers mulai mengembangkan teori terapinya yang berfokus pada pentingnya hubungan
yang positif antara terapis dan klien. Pada tahun 1940, Rogers menjadi profesor psikologi di University of Chicago. Di sini ia mengembangkan teorinya secara lebih lanjut dan menulis beberapa buku yang berpengaruh seperti Client-Centered Therapy tahun 1951 dan On Becoming a Person tahun 1961. Rogers dikenal sebagai salah satu tokoh psikologi humanistik yang paling berpengaruh. Teorinya telah diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk terapi, pendidikan, dan kepemimpinan. Karya-karya penting Rogers antara lain adalah Client-Centered Therapy tahun 1951, On Becoming a Person tahun 1961, Freedom to Learn tahun 1969, On Personal Power tahun 1977, A Way of Being tahun 1980. Psikologi transpersonal oleh Stanislav Grof dan Christina Grof. Stanislav Grof dan Christina Grof adalah sepasang suami istri psikolog yang dikenal karena karya mereka dalam psikolog transpersonal. Stanislav Grof lahir di Praha, Cekoslowakia pada tahun 1931. Ia belajar kedokteran di Universitas Charles di Praha dan kemudian bekerja sebagai psikiater di Rumah Sakit Psikiatri Negara di Prague pada tahun 1967. Grof mulai menggunakan LSD dalam terapinya. Ia menemukan bahwa LSD dapat membantu pasiennya untuk mengakses alam bawah sadar dan mengalami pengalaman spiritual yang transformatif. Grof dan istrinya Christina mengembangkan metode terapi yang disebut holotropic breathwork yang menggabungkan pernapasan dalam dan cepat, musik, dan gerakan tubuh untuk menciptakan pengalaman non-diary state of consciousness. Karya Grof telah berpengaruh besar dalam perkembangan psikologi transpersonal. Ia telah menulis lebih dari 50 buku dan artikel tentang psikolog transpersonal. Karyanya telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa. Selanjutnya, Christina Grof lahir di Praha, Cekoslowakia pada tahun 1939. Ia belajar seni dan melukis di Universitas Charles di Praha, kemudian bekerja sebagai guru. Christina Grof menikah dengan Stanislav Grof pada tahun 1998 dan mereka bekerja sama dalam penelitian dan terapi holotropic breathwork. Christina Grof adalah seorang seniman yang berbakat dan karyanya sering menggambarkan pengalaman spiritual. Ia juga seorang penulis yang produktif dan ia telah menuliskan beberapa buku tentang psikologi transpersonal termasuk Spiritual Emergency dan The Stormy Search for Self. Christina Grof meninggal pada tahun 2014. Berikut adalah beberapa kontribusi penting Stanislav dan Christina Grof. Mereka telah mengembangkan teori tentang psikologi transpersonal yang menekankan pentingnya pengalaman spiritual dalam pengembangan manusia. Mereka telah mengembangkan metode terapi holotropic breathwork yang telah membantu ribuan orang untuk mengalami perubahan positif dalam hidup mereka. Mereka telah mempromosikan penelitian ilmiah tentang psychedelics yang telah membuka jalan bagi pengguna psychedelics untuk tujuan terapeutik. Karya Stanislav dan Christina Grof memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman kita tentang pemikiran dan jiwa manusia. Psikologi Islam oleh Abdullah Nasih Ulwan. Abdullah Nasih Ulwan adalah seorang tokoh muslim. Ia dilahirkan di kota Halab, Suriah pada tahun 1928, tepatnya di daerah Qadi Askar. Beliau mempunyai nama lengkap Al-Ustadz Sheikh Abdullah Nasih Ulwan. Abdullah Nasih Ulwan, putra Sheikh Ulwan, yang pada umur 15, beliau sudah menghafal Al-Quran dan menguasai ilmu bahasa Arab dengan baik. Beliau sangat cemerlang dalam pembelajaran tarbiyah, menjadi tumpuan rujukan teman-temannya di madrasah. Beliau adalah orang pertama kali yang memperkenalkan mata pelajaran tarbiyah Islamiyah sebagai pelajaran dasar di sekolah. Dan pada perkembangan selanjutnya, pelajaran tarbiyah Islamiyah ini menjadi mata pelajaran wajib
yang harus diambil murid-murid di sekolah menengah di seluruh Suriah. Beliau aktif sebagai da'i di sekolah-sekolah dan masjid-masjid di daerah Halab. Abdullah Nasih Ulwan merupakan pemerhati masalah pendidikan, terutama pendidikan anak dan dakwah Islam. Jenjang pendidikannya dilalui yakni setelah beliau menyelesaikan sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama, beliau melanjutkan ke sekolah tingkat atas di Halab juga pada tahun 1949, jurusan ilmu syariah dan pengetahuan alam. Kemudian melanjutkan di Al-Azhar University, Mesir, mengambil fakultas Usuluddin yang selesai pada tahun 1952, diselesaikan selama 4 tahun dengan gelar sarjana dan melanjutkan S2 pada perguruan tinggi, lulus pada tahun 1954, menerima ijazah spesialis bidang pendidikan setaraf dengan Master of Arts. Pada tahun yang sama, ia belum sempat meraih gelar doktor pada perguruan tinggi tersebut karena diusir dari negeri Mesir. Karena ia seorang aktivis dalam organisasi Ikhwanul Muslimin yang dikenal ajarannya radikal, yaitu pada tahun 1954. Ulwan aktif menjadi seorang da'i pada tahun 1979. Abdul Nasih Ulwan meninggalkan Suriah menuju Jordan. Di sana beliau menjalankan dakwahnya pada tahun 1980. Beliau meninggalkan Jordan ke Jeddah, Arab Saudi, setelah mendapatkan tawaran sebagai dosen di Fakultas Pengajaran Islam di University Abdul Aziz, dan beliau menjadi dosen di sana. Beliau berhasil memperoleh ijazah doktor di Universitas Al-San, Pakistan pada tahun 1982 dengan disertasi Fiqh Dakwah wa Da'iyah. Setelah berhasil memperoleh ijazah doktor di Universitas Al-San, Pakistan pada tahun 1982 dengan disertasi Fiqh Dakwah Da'iyah, setelah pulang menghadiri perkumpulan di Pakistan, beliau merasa sakit di bagian dada. Lalu dokter mengatakan bahwa ia mengalami penyakit di bagian hati dan paru-paru. Lalu beliau dirawat di Rumah Sakit Abdullah Nasih Ulwan, meninggal pada tanggal 29 Agustus 1987, bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1408 Hijriah pada hari Sabtu jam setengah 10 pagi di Rumah Sakit Universitas Malik Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, dalam usia 59 tahun. Jenazahnya dibawa ke Masjidil Haram untuk disolati dan dikebumikan di Mekah. Karya-karya berkisar pada masalah dakwah dan pendidikan yaitu 1. Al-Takaful Al-Ijtima Ifil Islam. 2. Ta'addudu Al-Zawjah fil Islam. Yang ketiga, Salahuddin Al-Ayyubi. Yang keempat, Hatta Ya'lama Al-Syabab. Yang kelima, Tarbiyatul Aulad fil Islam.